Ya, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bersama kita-kita di Ngopi Brownies, Ngobrol Pintar, Ngobrol Manis. Oke, hari ini kita mau bahas tema tentang yang berhubungan dengan gereja kita nih, yaitu nama pelindung gereja kita, Santo Petrus dan Paulus. Langsung saja tanya-tanya. Oke. Ini dan kebetulan yang laki-laki hanya saya. Iya. Aneh kok. Biasanya ini sing ngono sing lanang akeh kok. Sing wedok sing akeh. Baik, tentang apa kuwi? Tentang Petrus Paulus pelindung paroki kita ya, pelindung paroki kita. Diperingati kapan itu? 29. 29 yang kemarin ya. Baik. Baru kita terus ingat bahwa ternyata kita belum pernah ngomong tentang Petrus Paulus. Baik. Lalu yang mau kita bicarakan tentang apa Petrus Paulus? Tentang gini mau, kalau dilihat kan setiap gereja itu pasti punya nama pelindung masing-masing. Nah kira-kira itu tuh hal yang wajib apa enggak sih sebenarnya harus ada nama itu? Hal yang lazim. Kalau dikatakan wajib, diterak atau dilanggar berarti dosa kan, nggak wajib kan ya. Berarti hal yang lazim dan hal yang biasa terjadi di dalam lingkungan gereja kita. Dan dinamai tidak harus selalu santo dan santa. Beberapa paroki juga dikatakan ini paroki di Kalimantan itu ada paroki Ece Homo segala macam itu. Ece Homo itu lihatlah manusia kan. Si jenderal yang mengatakan kepada si Tuhan Yesus, inilah manusia. Ece Homo. Itu juga bisa. Jadi tidak semua harus santo santa, tetapi pasti diberi nama. Kalau tidak, kalau kita memberikan nama santo santa, itu kita minta supaya santo santa yang menjadi pelindung paroki itu untuk mendoakan kita dalam proses beribadatan maupun juga proses beriman di paroki kita. Lalu juga kedua menjadi identitas yang membedakan. Lalu yang ketiga adalah spiritualitas yang mau dikembangkan. Nah, kita mau mengarah kemana gitu. Saya diajari dari di sekolah kami. Berarti nama pelindung itu buat kayak teladan gitu ya? Bisa juga teladan, bisa juga panutan, bisa juga yang menyemangati. Yang misalnya spiritual lebih memberikan spirit pada kita, memberikan support pada kita itu. Terus kalau pemilihan namanya dulu, Romo, kok paroki kita bisa memilih nama Santo Petrus dan Paulus sebagai pelindung gereja? Pertama itu kita harus melihat dari faktor sejarah dulu. Karena awal itu pasti itu karena pertama itu usulan dari pemimpin gereja yaitu keuskupan. Ya. Umum gereja kita kan sebelumnya sudah 60 tahun yang lalu ya kan. Nah, itu berarti sudah zaman uskup itu memilih nama itu, dan itu juga umat yang ada di Temanggung juga mau menerima. Karena pernah terjadi itu di Jakarta diusulkan salah satu paroki diusulkan, karena itu paroki yang ke-50 diusulkan ini lebih baik pelindungnya dengan paroki Yudas Tadius. Tapi umatnya nggak setuju. Kenapa? Karena ada unsur nama Yudas. Karena orang kalau berpikir Yudas selalu Yudas Iskariot, lalu akhirnya diganti. Jadi itu berdasarkan keputusan pemimpin gereja dan kesepakatan umat juga. Romo, kalau pandangan gereja sendiri tentang mengenai Santo Petrus dan Paulus itu bagaimana? Petrus Paulus gini sejarahnya kamu tahu ya sejarah. Kenapa Petrus Paulus itu? Petrus kita tahu siapa? Murid Yesus. Tidak hanya murid Yesus, tapi siapa lagi? Tapi nama Petrus adalah Simon sebetulnya nama aslinya. Tapi diberi gelar Petrus, artinya batu karang. Ya, Petrus, Butros dalam bahasa Arabnya. Ya. Jadi itu adalah batu karang. Diberi batu karang kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri bersabda, di atas batu karang ini, di atas Petrus ini kudirikan gerejaku. Berarti tanda bahwa di dalam iman para rasul itu yang di bawah pimpinan Petrus itu Tuhan Yesus mendirikan gereja.
berarti tanda kenapa bahwa Petrus itu memang dipilih oleh Tuhan bukan hanya melulu untuk menjadi muridnya saja, menjadi rasul, tetapi juga menjadi pemimpin dari para rasul, dan itu menjadi panutan dalam beriman. Apalagi di dalam Injil itu dikatakan bahwa Petrus itu yang memulai mengatakan engkau adalah Mesias, utusan Allah, engkau adalah putra Allah. Itu juga iman Petrus itu betul-betul sesuatu yang menjadi patokan bagi kita. Ini Petrus, ya, dan dia juga menjadi pemimpin gereja sejak awal. Maka kita dalam gereja Katolik mempunyai kepercayaan bahwa tradisi bahwa Petrus yang mewarisi tahta kepemimpinan yang ada di Roma sana itu menjadi pemimpin kita, sehingga para penerus dari tahta Petrus itu yang menjadi pemimpin gereja Katolik. Berarti Petrus itu yang menjadi patokan itu dan juga menjadi pemimpin sekaligus. Lalu yang kedua, Paulus tidak pernah menjadi murid Yesus langsung, dalam arti murid para rasul itu, tetapi dia disebut Rasul Paulus karena dia diutus kemana-mana. Walaupun dia bukan rasul 12 rasul itu, tetapi dia disebut dengan rasul juga karena dia utusan, rasuli, apostolos, ya. Itu Paulus, dan Paulus itu betul dia meninggalkan pekerjaannya, misalnya bukan pekerjaannya tapi masa depannya demi mengikuti Tuhan. Karena kalau pekerjaannya tetap dipakai. Pekerjaan Petrus apa? Petrus Penjala. Pekerjaan Paulus apa? Wartakan. Nah itu misalnya tugas dari Tuhan Yesus, tapi pekerjaan dia untuk makan. Itu gaji toh, nak makan, enggak apa, uripe. Enggak tahu. Pekerjaannya adalah dia membuat tenda, pembuat tenda. Kalau kalian nanti membaca di dalam kitab suci, dia membuat tenda untuk makan. Jadi dia mewartakan bukan untuk mencari makan, dia mewartakan karena ini keharusan tugas. Lalu pekerjaannya adalah membuat tenda. Itu pekerjaan Paulus untuk makan. Itu. Jadi Paulus, dia mewartakan sampai mati, kedua-duanya mati. Iya. Dan kebetulan mati di kota yang sama. Walaupun dalam jarak beberapa tahun, tetapi mati di kota yang sama. Di mana itu? Di Roma. Di Roma. Petrus mati di Bukit Vatikan, yang sekarang jadi Basilika Santo Petrus, ya, pas persis altar utama itu, ya, altar utama di gereja Vatikan itu, kalau itu di bawah, digali di bawah, itu persis di bawah adalah makam Petrus. Itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Lalu Basilika Santo Paulus itu juga makam Santo Paulus ada di sana. Persis di altar Basilika Paulus itu di bawahnya adalah makam Paulus. Jadi dua basilika itu kebetulan menjadi makam dari kedua panutan kita itu. Nah, lalu juga yang berikutnya adalah bukan hanya matinya bareng, matinya sama di kota yang sama, lalu menjadi panutan dalam mewartakan Injil. Juga Petrus Paulus itu penulis dalam Perjanjian Baru. Maka saya sengaja bawa kitab suci. Oh, makanya saya tanya ke kamu. Bawa kitab suci. Kamu buka di sana kan Paulus kan banyak. Saya mau mencoba ngetes kalian semua juga yang menjadi kameramen juga ya. Karena siapa sing apal urutan surat-surat Paulus? Kalau Injil apal ya? Injil apa enggak? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, baik kata 4 gampang diapal lagi. Saya di Paulus. Enggak apa. Lalu saya Baca. Kalau nyanyi sekolah minggu. Kan ada urutan kitab suci Perjanjian Baru. Nah, lalu baik nanti kita mencoba pakai jembatan keledai untuk supaya gampang hafal.
Rokoko kan Evil kau tetes tim fil. Kayaknya Pak juga susah ya. Nah ya, enggak, saya selalu untuk mengingat itu pakai jembatan keluarga yang bisa saya mudah untuk mengingat. Baik, untuk supaya mengingat mudah untuk mengingat, ya, saya biasanya menggunakan ini apa alat bantu yang ada di kitab suci ini. Terus saya hanya membaca Rokoko kan Evil kau tetes tim karena Ibrani yang bagian akhir bukan tulisan dari Paulus. Nah, lalu saya tambahi lagi, pasti itu tidak akan kamu tanyakan urutan ini berdasarkan apa, ya, yaitu berdasarkan tebalnya surat kalau sampai Paulus. Jadi yang paling tebal itu yang diletakkan di pertama awal Roma. Kalau nggak percaya, kalau buka kitab Filemon bab 2. Kitab Filemon, surat Paulus kepada Filemon bab 2. Mana orang? Saya nggak tahu. Ya. Lah iya wong ketok wong jarang maca. Mbak Ber mungkin bisa. Itu bagian-bagian akhir bawah. Sini ya. Bawah ada nggak? Ada bawah Filemon. Nah, ada nggak bab 2, ada nggak Filemon? Gak ada. Karena hanya satu bab Filemon. Tapi surat Paulus kepada jemaat di Roma itu yang paling panjang. Maka biasanya kalau orang bicara soal teologi Santo Paulus itu merunut surat-surat yang bagian awal. Paulus kepada jemaat di Roma, pada Korintus sampai Tesalonika. Itu biasanya. Lalu yang surat Petrus itu ada 2 surat. Nah sekarang kita bisa melihat Petrus yang nelayan, dia kok bisa menuliskan surat. Kenapa? Ya karena selalu ada yang membantu dia untuk menuliskan surat itu supaya dia bisa mengirim ke umat yang dituju. Dan kalau Petrus umatnya tidak dituju umat yang mana? Kalau Paulus kan ini Roma, Korintus, ada kota-kota tertentu. Sedangkan kalau Petrus tidak, yaitu untuk seluruh umat, seluruh jemaat. Yang nulis biasanya, yang menurut tradisi biasanya orang percaya bahwa itu Markus. Jadi penulis Injil Markus adalah murid Petrus. Dan nanti Markus disuruh untuk mewatakan Injil ke Mesir dan dia menjadi uskup pertama di Alexandria. Markus. Jadi Santo Markus itu penulis dan dia sekaligus adalah murid Petrus dan dia menjadi juga sekretaris Petrus juga untuk menuliskan surat. Jadi kamu bisa melihat merunut bahwa penulis Injil itu ternyata murid dari dari para rasul. Romo, kalau awal mulanya Paulus bisa jadi pengikut Yesus itu bagaimana? Mulanya kan justru jadi membenci para pengikut Tuhan. Karena bagi Paulus, supaya kamu tahu juga, bagi Paulus yang itu ditulis juga di dalam Taurat bahwa para orang-orang yang misalnya itu membenci Tuhan pasti akan mendapatkan hukuman mati. Nah Tuhan Yesus itu kan dihukum salib. Walaupun yang menghukum Tuhan Yesus itu bukan orang Yahudi yang hukum mati, karena hukuman salib itu adalah hukuman Romawi sebetulnya ya, hukuman Romawi. Maka bukan orang Yahudi yang membunuh sebetulnya, Romawi kan? Karena kalau hukuman mati adalah dengan raja dilempari batu. Sedangkan Tuhan Yesus disalibkan, ini adalah hukuman Romawi. Ya. Nah, pada waktu hukuman Romawi dijatuhkan pada Tuhan Yesus, saat itu Saulus itu mempunyai keyakinan bahwa kalau orang ini mati seperti itu, maka ajarannya adalah ajaran yang sesat. Lalu dia itu mati-matian, dia sebagai murid, dia seorang Farisi, murid Gamaliel. Ya, dia sebetulnya orang Tarsus. Tarsus itu satu kota rame, ya, ini Surabaya di pinggir pantai yang ramai sekali dan heterogen. Dan dia orang Yahudi yang kaya sebetulnya. Kaya kenapa?
Kenapa? Karena dia mampu membeli kewarganegaraan Romawi. Maka Paulus itu warganegaraannya Romawi. Ya. Lalu karena dia orang yang ada di pinggiran, lalu dia belajar kitab suci di Yerusalem dengan murid guru yang sangat disegani pada waktu itu, yaitu Gamaliel, orang Farisi. Dan dia mempunyai pikiran bahwa Yesus yang mati disalibkan itu adalah seorang yang salah. Maka pengikutnya adalah dianggap orang-orang yang sesat. Maka dia dengan senang hati mencari pengikut Tuhan Yesus itu untuk disiksa dan dia mengatakan dikembalikan ke paham yang benar mengenai Yudaisme. Nah, pada waktu itu perjalanan ke Damaskus, kita tahu dia lalu mendapatkan penampakan dari Tuhan, lalu dia jatuh dan dia akhirnya tahu, oh ternyata salib itu bukanlah tanda bahwa ajaran Tuhan Yesus itu salah. Ternyata ada istilahnya itu makna di balik itu, yaitu penebusan. Dia mau menjadi domba yang dikorbankan. Nah, pengorbanan ini tidak hanya melulu untuk menggantikan korban di mezbah bait Allah, tidak, tapi dia mau untuk menyelamatkan manusia. Seperti kita melihat begini, Abraham itu mau mengorbankan siapa? Anaknya Ishak, ya. Ishak mau mengorbankan. Tetapi pada waktu dia mau dibunuh Ishak itu, lalu Tuhan melarang itu. Lalu Abraham melihat ada domba Ishak. Lalu dia mengorbankan domba itu sehingga anaknya selamat. Nah, kita itu diselamatkan karena kita adalah anak-anak Allah, dan dombanya adalah Sang Firman itu, kemanusiaan Tuhan Yesus itu mati. Karena kalau Firman kan nggak pernah bisa mati, tetapi kemanusiaan Tuhan Yesus yang mati. Nah, itu dikorbankan. Nah, dia lalu punya pikiran itu, oh ini ternyata aspek penebusan. Dan dia setelah 3 hari ada dalam kegelapan buta, dia bisa dengan kebutaan fisik ini dia bisa melihat dengan jelas ada yang di hatinya, yang ada di hatinya itu, dan dia bisa merumuskan sehingga dia bisa melihat dengan misalnya itu kitab-kitab suci orang-orang Yahudi bahwa ini loh Mesias yang ditunggu itu ternyata ada dalam diri Yesus. Sehingga dia mengatakan. Nah, tadi kan tanggal 29 Juni kan peringatan Santo Petrus dan Paulus. Nah itu kok bisa diperingati bareng tuh? Kenapa itu? Tadi sebetulnya sudah saya jawab, yaitu karena memang itu meninggalnya di kota yang sama, Roma. Walaupun pada waktu itu pelaksanaan hukuman mati tidak di dalam kotanya, tetapi ada di pinggiran, karena Vatikan dulu dianggap sebagai ini bukit Vatikan, tempat Petrus disalibkan dengan kepala ada di bawah. Lalu karena Paulus itu warga negara Roma, maka hukuman salib tidak diterapkan ke Paulus, tetapi Paulus dipenggal kepalanya. Sehingga kalau kalian amati patung Paulus selalu ada pedang. Pedang itu mewatakan Paulus sebelum menjadi pewarta dan Paulus saat mati. Menjadi pewarta, dia dengan pedang membantai orang-orang Kristiani, tetapi dia mengalami kematian dengan pedang. Lebih enak yang mana mati? Tidak enak semua. Tetapi itu jadi santo loh. Karena justru kematian itu yang membuat gereja tidak segan-segan untuk mengatakan ini adalah santo. Ya, santo pasti karena mati di mati syahid. Karena santo yang itu kan masih ada. Kamu sering kali bisa kan santo syahid. Terus itu Rama diangkat menjadi santonya tuh bersamaan waktunya. Kalau itu ditentukan sebetulnya dalam sejarah gereja itu kan sebetulnya sedikit demi sedikit, ya. Tapi kebetulan untuk Santo Petrus dan Paulus dijadikan satu karena memang dia mempunyai
eh, bukan hanya kesamaan tetapi mempunyai suatu dan ditokohkan menjadi ini loh, ini punya sumbangan yang sangat besar untuk gereja. Tidak hanya menjadi pemimpin, tidak hanya menjadi pewarta, tetapi ini yang mempengaruhi gereja. Sehingga itu menjadi dua tokoh besar, dua pilar besar untuk gereja. Maka gereja betul menghormati mereka. Bukan hanya gereja yang ada di Katolik saja, tapi juga Ortodok juga. Petrus Paulus menjadi itu. Itu menjadi hari raya yang besar untuk gereja. Kalau yang di gereja lain juga tanggal 29 dong? Semua kebetulan kalau Petrus Paulus pindonya, dan kebetulan kalau misalnya ada gereja Santo Petrus, gereja Santo Paulus, mereka juga menggunakan peringatan tanggal 29. Jadi nggak ada peringatan masing-masing. Kebetulan tergantung dari parokinya. Misalnya kalau paroki Santo Paulus, mereka supaya tidak semua misalnya paroki tetangganya paroki Santo Petrus, lalu dia Santo Paulus, mereka biasanya memilih hari pertobatan Santo Paulus gitu. Ada peringatannya ada. Petrus juga kalau selalu seperti itu tata Petrus saja. Gitu. Jadi ada beberapa terobosan untuk supaya membedakan hari raya supaya jangan mengumpul di situ. Tapi kalau kita kan tidak bisa memilih yang lain kecuali tanggal itu karena dua santo itu yang menjadi. Lalu saya mau tanya, kalau Santo Petrus sama Paulus itu ada karunia dari Tuhan yang khusus diberikan kepada Santo Petrus dan Paulus apa atau tidak? Kalau karunianya jelas tadi sudah dikatakan bahwa jasa dari Paulus dan Petrus itu untuk kita semua ya. Sedangkan yang mungkin yang dimaksud adalah peninggalan yang bisa diwariskan kepada kita ya mungkin. Itu lebih aspek warisan rohani yang bisa dikatakan itu. Karena pertama kita bisa melihat begini, Petrus itu pernah kamu membaca satu novel namanya itu Petrus yang mau lari dari Roma karena Roma pada waktu itu betul dihancurkan oleh beberapa kaisar dan yang disalahkan adalah orang-orang Kristiani pengikut Yesus yang menjadi tumbal. Jadi misalnya kaisar itu membakar satu plaza ya semacam pasar gitu, nanti saya disalahkan membakar wong Kristen gitu, sehingga semua warga Romawi itu menuduh orang-orang Kristiani itu. Jadi tetap di situ membuat Pak Petrus yang ada di kota Roma itu gak kerasa, dia mau keluar, tetapi justru dia ketemu nama novelnya namanya Quo Vadis. Jadi dia pada saat dia keluar dari Roma, dia ketemu anak kecil. Dia mengatakan Quo Vadis Pak. Quo Vadis maksudnya mau kemana Bapak? Mau kemana? Lalu Petrus mengatakan aku mau keluar karena kota Roma sudah tidak lagi bisa untuk hidup gitu. Lalu anak kecil itu mengatakan aku justru mau datang ke kota Roma untuk disalibkan di sana yang kedua kali. Nah, anak kecil itu hilang. Lalu Petrus berbalik ke kota Roma, dia memimpin lagi jemaat. Jadi ada keberanian untuk berani. Lalu yang kedua dari Petrus yang diteladani adalah pada waktu dia mau disalibkan, dia istilahnya nego dengan penyalibnya. Negonya bukan supaya dia mendapatkan keringanan, bukan. Tapi dia nego, saya tidak pantas untuk disalibkan sama dengan guru saya. Maka dia minta untuk dibalik kepala. Dan dia karena 3 kali, mungkin ya, ini saya katakan mungkin karena 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus, maka dia mendapatkan waktu 3 kali lebih lama dibanding dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari jam 12 sampai jam 3. Nah dia 3 kali berarti 9 jam. Dia 9 jam dengan mati disalibkan di Bukit Vatikan itu. Maka Vatikan sekitar tahun 1500-an itu lalu dibangun menjadi satu basilika besar untuk menghormati Petrus dan sekaligus menjadi pusat pimpinan dari Paus ada di sana, tata Paus ada di sana.
sebelum tahun itu tahta Paus tidak ada di Basilika Petrus, tapi di Basilika Yohanes, yaitu Yohanes Lateran. Jadi Basilika yang satu lagi yang ada di Roma. Jadi Roma ada 4 basilika: Petrus, Paulus, Yohanes Lateran, dan Maria. Jadi ada empat basilika, dan itu kepausan semua, milik Paus. Itu yang Petrus. Lalu yang Paulus justru kita bisa belajar dari Paulus adalah keberanian dia untuk mematahkan, dan dia tidak mengibarkan bendera di mana-mana. Yaitu dia pokoknya pergi ke kota itu mematahkan. Kalau ini sudah jadi, dia pergi ke kota yang lain lagi. Kota yang lain lagi, dan ini sudah jadi, dia pergi ke kota lain lagi. Jadi dia selalu pergi dari kota ke kota untuk mematahkan. Dan dia hanya menanam. Maka di dalam kitab Alkitab Perjanjian Baru itu dikatakan, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, gitu. Tapi Tuhan sendiri yang menuai. Benih dari Tuhan. Jadi Tuhan sendiri. Dan di situ kita bisa melihat Paulus itu adalah berani untuk memulai, membuka jalan. Ini yang harus kita miliki. Semangat ini kita harus berani untuk mematahkan, walaupun sebetulnya ada ketakutan. Tapi mematahkan bukan pertama-tama aku mau mematahkan Yesus, bukan, mematahkan kebaikan. Karena Roh Kudus mengajak kita untuk selalu mematahkan kebaikan. Jadi ini lalu juga dia mati itu juga setelah perjalanan sampai ketiga. Karena Paulus mempunyai pikiran, saya akan mematahkan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, pada waktu dulu kan orang punya pikiran bahwa bumi itu seperti piring. Dulu. Tapi kalau sekarang kan enggak, kosmologi sekarang lain. Nah, itu sampai ujung bumi berarti dia punya pikiran bahwa dia akan mematahkan sampai Spanyol. Ternyata tidak, hanya sampai Roma saja. Jadi dia punya pikiran itu. Tetapi pada waktu perjalanan menuju ke Roma, dia sudah ditangkap di Yerusalem, terus mau dibawa ke Roma. Ada banyak kesempatan dia untuk lari, bebas, tetapi tidak digunakan karena dia mau mempertanggungjawabkan bahwa apa yang dia katakan itu adalah hal yang benar. Jadi Paulus. Jadi kita bisa bayangkan 3 kali perjalanan, healing. Lalu juga yang kedua, dia mau untuk memperbaharui gereja. Dalam arti gini, gereja yang mau diwatakan adalah semangat Kristus atau budaya Yahudi. Lebih semangat. Maka pada waktu dia ketemu dengan orang-orang Yahudi, lalu orang-orang Yahudi mengatakan wajib untuk sunat, lalu dia mengatakan bahwa yang penting bukan sunatnya, tetapi niat orang itu atau keinginan orang itu untuk mengikuti Tuhan. Ini yang pertama. Tetapi untuk mematahkan orang-orang Yahudi, dan dia mengutus Timotius dan Titus, dia menyuruh Timotius untuk sunat supaya apa? Pewartaan Timotius diterima. Jadi bukan berarti bahwa Paulus itu menolak sunat, bukan. Dia mau untuk mendudukkan bahwa yang kita wartakan itu adalah Kristus dengan nilai-nilainya yang sungguh-sungguh manusiawi. Ini yang mau diwartakan. Jadi bukan budayanya. Bukan budaya. Maka Paulus itu kalau dia sebagai seorang Yahudi, dia mewatakannya kan, kalau dia mewatakan dengan budaya Yahudi, dia akan ngomong dengan bahasa Yahudi kan, yaitu bahasa Aram dan tulisan Ibrani gitu ya. Tetapi dia menggunakan bahasa Yunani untuk mewatakan, sehingga banyak orang-orang yang bukan Yahudi yang mau untuk menjadi pengikut Tuhan. Jadi dia menggunakan situasi yang ada. Maka untuk kalau kita mau mewatakan Tuhan pun itu harus dengan istilah psikondom, situasi, kondisi dan domisili kita. Jadi supaya orang bisa tahu, oh Tuhan Yesus itu seperti ini. Jadi kita bisa melihat itu. Jadi ini kita bisa melihat bahwa Petrus, Paulus itu memang menjadi tokoh besar bagi kita. Jadi kita bisa melihat itu lebih aspek semangat dari Petrus dan Paulus untuk kita pegang. Sedangkan kalau Petrus
yang utama dalam kitab suci pernah menyangkal 3 kali, tetapi dia kembali ke Tuhan dan dia mencintai Tuhan setengah mati. Dengan apa? Konsekuensinya dia meninggalkan istri dan anaknya. Ya, kenapa? Karena paus yang pertama kita itu kan punya istri kan? Iya. Petrus. Iya. Ya, karena Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Jadi dia, nah, itu tinggalkan untuk mewartakan Injil. Kita nggak tahu keluarga Petrus koyo ngopo, tetapi Petrus yang mengatakan itu sudah diterima gimana. Dan juga mujizat-mujizat juga dilakukan oleh Petrus pada kalau di Kisah Para Rasul, tapi dalam nama Tuhan Yesus. Romo, saya mau tanya mengenai mujizat. Apakah ada mujizat yang dibuat oleh Santo Petrus atau Paulus? Kalau Santo Petrus itu ada dalam kitab suci. Pada waktu itu dia bersama dengan Yakobus atau bahkan teman yang lain Yohanes membuat mujizat, tapi dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang yang buta, dalam nama Yesus aku memberikan kau. Jadi ada juga misalnya karisma yang dimiliki oleh Santo Petrus untuk penyembuhan, dan itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Jadi tanda bahwa memang kalau ada orang sakit dan minta pertolongan Tuhan Yesus, itu kesembuhan terjadi. Sedangkan kalau dalam kitab suci mujizat yang dilakukan oleh Santo Paulus tidak tercatatkan di sana. Karena kekhasan Santo Paulus adalah dia mewartakan dan diterima oleh banyak orang, dan dengan bahasa setempat dan diterima. Itu saya kira itu sudah menjadi mujizat tersendiri dari Santo yang dibawa oleh Santo Paulus untuk gereja. Dan juga kita bisa melihat bahwa dari kota ke kota dia bisa diterima oleh banyak orang, walaupun banyak orang-orang Yahudi yang membenci dia, tetapi dia tetap bisa bertahan. Di beberapa kali dia terselamatkan dari lemparan batu. Beberapa kali dia masuk penjara. Beberapa kali dia dikucilkan. Beberapa kali dia diusir dari kota itu. Jadi Santo Paulus merasakan itu semua. Dan itu semua diterima dengan sukacita. Dan yang paling indah dari Santo Paulus yang dituliskan di surat kepada jemaat di Korintus, di dalam kelemahan, di situ aku menjadi kuat. Itu sesuatu yang indah. Bahwa kelemahan bukan menjatuhkan, tetapi menjadi kuat karena Tuhan Yesus yang ada. Nah, Romo, kalau misalnya masuk gereja gitu kan, di depan tuh kan ada mozaiknya Petrus Paulus. Itu kan kalau Petrus bawa kunci, kalau Paulus bawa pedang sama kitab suci. Nah, itu artinya apa? Nah, kalau kunci kan kita bisa melihat ini simbol Petrus diangkat menjadi pimpinan pemimpin di atas batu karang ini. Lalu yang kedua adalah sebetulnya perintah untuk pengakuan dosa juga, yaitu di mana kunci itu kan menjadi semacam pintu kunci surga, di mana kalau kau dilepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Apa yang kau tutup di sini akan tutup juga di surga. Jadi kunci ini menjadi kunci simbol dari Petrus sendiri. Maka gereja percaya bahwa pengakuan dosa itu juga menjadi salah satu yang dipegang oleh gereja juga. Orang bisa selamat atau tidak juga, diampuni atau tidak juga. Gitu. Lalu ya kalau Paulus tadi pedang sudah kita jelaskan tadi, tapi kitab suci adalah karena dia mewartakan kitab suci. Justru juga dengan kitab suci itu mau menampakkan bahwa Paulus itu adalah penulis surat perjanjian baru yang pertama. Jadi dari kumpulan perjanjian baru itu yang paling tua adalah tulisan Santo Paulus. Karena pada waktu itu Injil belum ada Injil tertulis. Semua masih dari mulut para rasul. Karena supaya orang tahu bahwa Injil itu bukan buku gedebuk sekondur ya. Tetapi Marta yang diwatakan. Injil dari bahasa Arab kan. Sebetulnya artinya Injil dalam bahasa Arab dia orang ngerti aku. Artinya apa? Anda bisa tanya kepada orang yang tahu bahasa Arab, arti Injil apa? Sebetulnya itu untuk menerjemahkan kata evangelion. Evangelion dari bahasa Yunani artinya kabar sukacita, kabar baik, kabar bahagia, kabar gembira. Dan itu ada di dalam diri apa? Yesus.
Yesus. Jadi Injil itu adalah Yesus itu sendiri sebetulnya. Jadi bukan buk gedebuk gitu. Bukan itu. Yesus itu. Jadi Injil baru tertulis nanti di kemudian, tetapi masih abad pertama. Jadi tidak jauh dari Tuhan Yesus, dari para rasul juga tidak jauh gitu ya. Nah, lalu yang diwakilkan oleh Santo Paulus dengan tulisan itu tidak pernah yang namanya disangkal oleh para rasul yang lain. Berarti tanda bahwa sejak awal pewartaan Santo Paulus itu sudah diterima oleh para rasul. Jadi kalau mereka konflik itu seringkali konflik soal selera, bukan soal ajaran. Bukan soal ajaran, tapi soal ajaran tidak pernah menjadi konflik besar. Maka Santo Paulus bisa merumuskan ya pewartaan dari perjanjian lama ini untuk mewartakan Tuhan Yesus. Ini sungguh luar biasa. Jadi dia menggunakan seluruh isi kitab suci, karena dia orang Farisi, seluruh isi kitab suci dari orang-orang Yahudi ini untuk mewartakan Tuhan Yesus. Jadi ini keunggulan dari Paulus. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Paulus ini sungguh tokoh yang luar biasa. Ya, sebenarnya cukup ya Roma, sudah pertanyaan-pertanyaan kami sudah terjawab semua. Ya, jadi ternyata kita tuh sebagai warga paroki Santo Petrus dan Paulus harus bangga ya Roma, karena nama paroki kita itu adalah santo yang sangat luar biasa. Dua pilar dalam Ya, gereja. Dan kita juga harus ingat bahwa kita juga harus meneladani kedua santo itu supaya hidup kita ini lebih bermanfaat. Kalau Petrus berarti kalau nanti untuk baptisan anak perempuan jadi apa? Petra. Jarang Roma ada ya. Nah, karena Petra itu jenisnya kan feminin gitu, kan dalam bahasa Latin. Kalau Petrus kan laki-laki. Iya. Kalau Paulus laki-laki. Paula biasanya. Tapi kan jarang dipakai untuk nama perempuan. Baik. Ya, itu aja ya. Terima kasih buat teman-teman seluruh umat yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memotivasi, bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa juga buat like, komen, subscribe, dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa komen aja. Siapa tahu nanti kita bahas di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.